Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus BSI Keramat. Di sini kami akan membawakan materi apa itu pajak dan pandangan Islam tentang pajak. Ada Gina, dan teman saya ada Inawati dan ada Tiara. Dari apa itu pajak dan pandangan Islam tentang pajak. Topiknya itu ada pengertian pajak, definisi dan fungsi pajak, jenis sifat pajak, subjek pajak, pajak menurut pandang Islam, dan PPN dan PPH. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa sih itu pajak? Sekilas tentang APBN dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Lalu yang kedua itu belanja pegawai. Nah, untuk yang pertama pembangunan infrastruktur, ada jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan dan lain-lainnya. Lalu yang kedua belanja pegawai itu sendiri adalah gaji PNS, guru, nakes dan pegawai negeri lainnya. Apa sih pajak itu? Sekilas tentang APBN, anggaran belanja negara atau APBN. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Dan ada sumber APBN, yaitu 1. Penerimaan pajak, 2. Penerimaan negara bukan pajak, 3. Penerimaan hibah. Pajak sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk pajak subjektif sendiri adalah pajak yang didasarkan pada subjek pajak atau dikenakan pada pihak tertentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Lalu yang kedua itu adalah pajak objek. Pajak objek sendiri adalah pajak yang didasarkan pada objek pajak, tidak melihat kondisi pribadi pembayar pajak. Contohnya, pajak penambahan nilai atau PPN. Pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Yaitu adalah 1. Pajak penghasilan atau PPH, 2. Pajak penambahan nilai atau PPN, 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, 4. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor lainnya, 5. Bea materai. Dan ada pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu 1. PBB, sektor pedesaan dan perkotaan, 2. Pajak hotel dan restoran, 3. Pajak hiburan, dan 4. Pajak iklan dan lain-lain. Subjek pajak sendiri yaitu terdiri dari orang pribadi, badan, dan warisan yang belum dibagi. Orang pribadi sendiri contohnya adalah karyawan wira swasta, dan untuk badan contohnya PT, CV, koperasi, yayasan, firma, dan lain-lainnya. Untuk warisan yang belum dibagi contohnya tanah sengketa dan lain-lainnya. Pajak menurut pandangan Islam tuh kayak gimana sih? Pajak menurut pandangan Islam tuh kayak pajak pada dasarnya adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau entitas kepada negara atau pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, keamanan, pendidikan, dan lain. Dalam konteks ini, pajak bisa dipandang sebagai suatu bentuk kewajiban sosial yang berhubungan dengan maslahat umum atau kebaikan bersama. Fatwa dari beberapa lembaga fatwa kontemporer seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa pajak dalam konteks modern, pajak pada dasarnya halal, asalkan ia diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan digunakan untuk kepentingan umum. Islam mengajarkan bahwa beban ekonomi harus dipikul berdasarkan kemampuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, sehingga pajak yang adil lebih cenderung dianggap halal. Bagaimana sih cara membayar dan menghitung pajak?
Nah, ini adalah contoh dari PPN di minimarket. PPN ini sendiri adalah kepanjangan dari pajak penambah nilai. Kalau di minimarket kita biasa membeli barang pasti akan ada pajaknya. Entah itu dari 900, 200 perak, atau 300 perak, seperti itu. Oke, berikut cara membayar pajak, yaitu pastikan memiliki NPWP. Apa itu NPWP? Kepanjangan NPWP sendiri adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP adalah identitas wajib pajak yang harus dimiliki sebelum membayar pajak. Jika belum mempunyai NPWP, kamu bisa mendaftar secara online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di pajak.go.id atau datang langsung ke kantor pajak dengan membawa dokumen identitas. Cara menghitung pajak penghasilan. Seseorang wajib membayar PPh jika penghasilan dalam setahun lebih besar dari PTKP. Apa sih PTKP itu? Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPh. PTKP terbaru. Status wajib pajak seperti tidak kawin, tanpa tanggungan. Besarnya PTKP-nya adalah 54 juta. Kawin tanpa tanggungan, besar PTKP-nya 58.500.000. Kawin satu anak, besar PTKP-nya 63 juta. Kawin dua anak, besar PTKP-nya 67.500.000. Kawin 3 anak atau maksimal, besar PTKP-nya 72 juta. Berikut adalah contoh dari pembayaran pajak. Karyawan bernama Jaka memiliki gaji bulanan sebesar 5.400.000. Status wajib Jaka dalam PTKP Jaka adalah tidak kawin. Maka berapa pajak penghasilan dibayarkan Jaka setiap bulan? Diketahuinya gaji bulanan Jaka 5.400.000, gaji per tahunnya 5.400.000 dikali 12 bulan sama dengan 64.800.000. PTKP tidak kawinnya yaitu 54 juta. Yang ditanya adalah PPh per bulannya. Jawabannya penghasilan kena pajak PKP, penghasilan per tahun dikurang PTKP. Jadi 64.800.000 dikurang 54 juta. Jadinya sisanya adalah 10.800.000. Karena 10.800.000 sama dengan 60 juta kurang dari 60 juta, jadi tarif PKP-nya yaitu 5%. PPh-nya hitungannya yaitu 10.800.000 dikali 5% sama dengan 540.000. Jadi PPh yang dibayarkan Jaka adalah 540.000 per tahun atau 45.000 per bulan. Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Jika tidak membayar pajak, akan dianggap terlambat membayar, sehingga tagihan akan selalu menumpuk terus dan tahu-tahu bisa membengkak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar dalam pemungutan pajak? Tantangan terbesarnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara membayar pajak. Selama ini, tata cara pembayar pajak dinilai sulit di mata masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radit. Tentu, peruntukan pajak harus dari rakyat untuk rakyat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, uang dari pajak akan masuk ke APBN bersama dengan pemasukan negara non-pajak lainnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan, bangunan sekolah, rumah sakit, gaji guru ASN, pejabat negara, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Stresen. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menurunkan pajak? Penurunan pajak itu sudah dikategorikan dari pendapatan per tahun. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar bayar pajak. Dan juga sesuai dengan keputusan dari pemerintah setempat. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kalau tidak ada sudah cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.